Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata Ganepik atau GP? Mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian masyarakat Indonesia. Kira-kira sejenis apa sih teman mungil Ganepik atau GP ini? Ini tuh Ganepik dari pegunungan Andes Amerika. Ini tuh sejenis pengerat saudara jauhnya kelinci sama saudara jauhnya tikus, tanpa buntut dan tanpa kuping panjang. Banyak orang Indonesia yang menyebut dia itu marmut, padahal kalau marmut itu kan punya buntut. Tapi sebenarnya marmut itu juga lebih besar daripada Ganepik, atau disebutnya juga Kevi kalau bahasa Latinnya. Ya, GP memang sangat unik. Di samping lucu dan mengemaskan, GP juga dapat menjadi teman pelepas penat ketika Anda lelah menjalani rutinitas harian. Ditambah lagi dengan suara khasnya yang kerap berbunyi nguik nguik nguik. Untuk perawatannya itu kita biasanya mandiin dia seminggu sekali, pakai sampo, terus abis itu pakai air hangat dan langsung dikeringin. Harus ada hair dryer juga, jangan pakai kipas angin aja, nanti masuk angin. Terus harus dia cotton bud sama ini baby oil buat bersihin kupingnya. Terus gunting kuku yang biasa aja buat gunting kukunya. Lalu dan perobatan lainnya kayak betadine, terus visin, obat buat mata kalau matanya kenapa-kenapa. Terus ya semacam itu. Tahukah pemirsa bahwa GP juga banyak jenisnya loh. Di antaranya ialah Peruvian, Sheba, Silky, Texel, Coronet, American, dan masih banyak lagi lainnya. Saya suka melihara GP karena satu, dia nggak butuh banyak tempat. Tadinya kan meliharanya kucing, cuman kucing udah dilarang sama bokap, jadi beralih. Kalau ke hamster melihat hamster makan anaknya jadi males lagi gitu. Akhirnya tiba-tiba si Ade pelihara Ganepik. Ini binatang dari aslinya, originally dari Peru, Peruvian, Amerika Selatan. Terus kalau sekarang ini udah ada breedernya di Indonesia. Bicara soal makanan, GP sangat menyukai sayuran dan rumput. Tetapi tidak semua sayuran bisa dikonsumsi oleh GP. Kira-kira apa ya makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh GP? Buat makanannya itu biasanya dikasih sayuran 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Sayuran itu sekitar wortel, jagung, puteran, jagung kecil, lalu timun, tomat, dan paprika. Buat makanan kerasnya ada pelet, bisa beli yang buat kelinci, asal yang sayur dan buah, bukan yang biji-bijian. Lalu ada buat serat kasarnya, itu supaya pencernaannya lancar, karena dia pencernaannya itu cepat, jadi dia harus makan serat kasar kayak rumput atau rumput kering. Tantangan makanan buat mereka itu ada makanan-makanan yang mengandung gas, sayuran yang mengandung gas seperti kol, kembang kol, dan bayam, kangkung itu nggak boleh. Walaupun kelinci boleh buat makan kangkung, tapi dia nggak boleh karena mengandung gas. Lalu ada makanan seperti leftover food, kayak makanan dari meja makan kita itu nggak buat dikasih makan dia. Makanan yang seperti susu, dairy, yogurt, terus es, segala macam itu juga nggak boleh buat dia. Dia cukup makan sayur yang sehat-sehat aja, yang baru, yang masih seperti ini dipotong dan jadi buat dia. Yang paling parah itu heat stroke. Jadi
dia kena sinar matahari terlalu lama, akhirnya dia nggak bisa melepaskan panas dalam tubuhnya sendiri. Terus dia ntar lama-lama bakalan kalau nggak selamat, kalau nggak ditangani dengan benar dia bakalan meninggal. Terus ada lagi kutu, sama kayak kucing sih, kutu, terus jamur, terus skabis ini kayak koreng gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak skabis, nah dia bisa disembuhin pakai ivermectin. Soal dosisnya itu harus zigzag, harus tepat, dan bisa ditanya ke dokter hewan. Terus kalau dia kena jamur, itu bisa disembuhin pakai Revolution. Obatnya ini kayak sama kayak obat jamur untuk kucing, untuk anjing, ada di toko obat di vet. Terus kalau dia kena heat stroke-nya paling gawat. Begitu dia kena heat stroke, dia kena panas terlalu lama, kena sinar matahari terlalu lama, dia langsung dikasih alkohol, disiramin pakai alkohol biar suhu tubuhnya itu normal lagi, biar reda lagi, dingin. Kalau dia nggak mau makan harus dicekokin, peletnya ditumbuk-tumbuk, terus dikasih air, dikasih madu, nah ntar pakai syringe dicekokin deh. Begitu terus sampai di normal. GP atau Guinea pada umumnya dapat hidup antara 4 sampai dengan 6 tahun atau bahkan bisa sampai 8 atau 10 tahun, dan pastinya dengan perawatan yang baik pula. GP juga binatang yang cerdas dan pendiam. Sebagai hewan soliter, jika GP sudah mempunyai ikatan yang kuat dengan tuannya, mereka dapat melompat dan menyambut tuannya dengan berbagai suaranya. Di samping itu, mereka juga makhluk yang sangat aktif. Nah, pemirsa, itu dia seputar Guinea atau GP, hewan mungil dengan suara khas nguik-nguik. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memeliharanya? Semoga informasi ini berguna bagi pemirsa pecinta hewan ya. Salam nguik-nguik.